A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya, syukran. Terus jamaah yang dimulakan Allah Ta'ala, dengan izin Allah kita diberikan kemudahan untuk sama-sama datang ke tempat yang mulia ini. Sama-sama kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah sebagai rutinitas kita. Kemudian kita lanjutkan pengajian atau kajian kita, yaitu kajian tafsir Al-Quran, yang masih kita menggunakan kitab panduan tafsir kita adalah kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, atau lebih dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih sampai pada surah Al-Ghasyiyah, ya. Kita masih melanjutkan surah Al-Ghasyiyah yang belum selesai. Insyaallah pada malam ini insyaallah kita selesaikan dengan izin Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, namun sebagaimana biasanya sebelum kita mulai mengkaji tafsirnya, kita terlebih dahulu baca surahnya. Apabila di sana ada kesalahan, kekeliruan, maka tentunya kita perbaiki bacaan kita. Apabila ada kekurangan, ya kita lengkapi, ya, karena bacaan Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, waratilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, atau sebagaimana Al-Imam Muhammad ibnul Jazari menafsirkan tartila itu dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, yakni bimakna at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu mentajwidkan huruf-hurufnya, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui di mana tempat al-wuquf. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, perhatikan ya di layar ataupun buka di Al-Qur'annya, buka di Qur'annya di juz ke-30, ya, ayat surah yang ke-88. Semuanya dengarkan kemudian ikuti. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه
yawma'idhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat ya bukan kaifa nggih tapi kaifa ya ini kainya itu hilang kainya kai itu kan bawaan kita nggih kai ya jangan sampai kai tapi kaifa ayat ke-18 wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilas rufi'at at ya bukan bukan ya tapi at ya bukan bukan tapi nah okay. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir
Ya, ingat nggih, sin yang mati dialirkan, bukan lasta tapi lasta alaihim. Ya, sama juga dengan basmalah. Bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi dialirkan huruf sinnya. Bukan lasta tapi lasta. Oke. Kita ulangi ya. Lasta alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Akbar. Ya, ada hamsnya, okay? Bukan bukan juga ak, tapi ak ya. Ketika membaca, ketika azan akbar. Okay. Ayat ke selanjutnya, inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca surah Al-Ghasyiyah. Ya, moga coba satu atau dua nggih dibaca. Monggo sinten? Monggo Pak Basir. Dari awal nggih. Bukan au, tapi a'u. Dunya panjang, 2 harokat. Paham. Ya, ulangi Pak, ulangi. Teruskan. Bukan wuju, bukan wuju tapi wuju, ya. Khashi'ah. Bukan wu tapi wu, nggih. Wu. Ya, wu. Idzin. Bukan wu tapi wu. Bukan wu nggih, wuju, bukan wuju tapi wuju. Bukan tun. Amilatun. Pendek nanya. Fi jannatin 'aliyah. Ya.
re-nya hilangkan. Bukan re-nya hilangkan, nggih. Marfu'ah. Wa akwabum. Ulangi, wazara. Ya, cukupkan dulu. Ya, yang selanjutnya, monggo silakan. Siapa yang membaca? Monggo Pak Soleh baca ayat ke-17. Ya. Nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta sanya diperpanjang. Lasta alaihim illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ya, alhamdulillah sudah kita selesai, guys. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sudah membahas kemarin dari ayat 17, 18, 19. Sekarang kita memasuki ayat yang ke-20. Coba kita artikan dari ayat ke-17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan kepada ibil, unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta tersebut diciptakan. Wa ilas samai, dan tidakkah mereka memperhatikan ke langit, bagaimana langit tersebut rufi'at, ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, tidakkah mereka memperhatikan kepada al-jibal, yaitu gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, ini pembahasan kita. Tidakkah mereka memperhatikan ilal ardi, kepada al-ard, yaitu bumi, kaifa sutihat, bagaimana bumi itu sutihat, yaitu dihamparkan. Fadzakir, maka serulah, innama, sesungguhnya, anta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, mudzakir, itu pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaytir, bukanlah kamu itu memaksa untuk beriman, gitu maksudnya. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling, wa kafar, dan kufur. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar, maka Allah akan mengadab mereka dengan azab al-akbar, yang besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kamilah yang akan memperhitungkan amal-amal mereka. Ini ayat yang ke-26. Ya, kita baca tafsirnya. Ya, baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, nih ya, kelihatan tuh. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi ini wawunya wawu ataf, mengikuti kepada kata-kata sebelumnya. Afala yang turun, gitu ya. Dan tidakkah mereka memperhatikan ilal ardi, kepada
bumi, bagaimana bumi itu sutihat, yaitu dibentangkan. Maksudnya maddan wasi'an, ya. Bumi ini sudah oleh Allah Ta'ala dibentangkan dengan bentangan yang sangat luas, ya, bentangan yang begitu luas. Ya kita lihat ya, bumi sekitar kita itu luas gitu. Jadi kalau ada orang merasa sempit, ya, jiwanya sempit, ya ukhruj, ya, dia keluar, maka dia akan merasakan kelapangan jiwanya. Kalau orang itu merasa sempit, hawanya sempit, terasa harus keluar gitu, harus keluar, maka dia akan mendapatkan keutamaan, ya, yaitu dengan luasnya bumi itu. Wasuhilat ghayatut tashil, dan juga dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencapai sesuatu, ya, untuk pergian itu sudah dimudahkan Allah Ta'ala, ya. Kalau dulu, ya sekarang sudah sangat luar biasa sekali, ya. Dulu orang itu menempuh satu perjalanan dari satu titik ke titik yang lain butuh berhari-hari, ya. Pada zaman Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah itu butuh perjalanan bahkan sampai 1 bulan untuk perjalanan sampai Madinah, ya. Kalau sekarang saja itu hanya butuh berapa jam? Kalau yang tercepat ya 2 jam, ya, menggunakan kereta cepat antara Makkah Madinah, ya. Itu paling cepat 2 jam, ya. Kalau menggunakan taksi atau mobil ya sekitar 5 jaman, ya, 5 jam, 4 jam, ya. Paling cepat itu menggunakan kereta, itu cepat sekali. Kalau dulu menggunakan onta itu bisa sampai menempuh 1 bulanan, ya, karena perjalanan yang begitu berat melewati padang pasir yang begitu panas, ya, jalan yang terjal dan seterusnya, ya. Ya sekarang sudah luar biasa dengan dimudahkan oleh Allah Ta'ala transportasi yang begitu cepat, ya, untuk mencapai dari satu titik ke titik yang lain, itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan manusia itu untuk mencapai satu titik ke titik yang lain itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kita sambung kepada ayat sebelumnya bahwa di sana itu ada gunung-gunung, yang mana gunung-gunung itulah yang membuat bumi ini menjadi tenang, tidak goyang, ya. Tidak goyang dengan adanya gunung-gunung itu, dalam artian bahwa gunung-gunung itu adalah sebagai pasak bumi itu, ya. Jadi ketika tidak ada gunung, ya bisa jadi bumi ini akan terus bergoyang. Kalau bumi ini bergoyang, bagaimana manusia akan mencapai tujuan, ya, ketika dia itu hendak berpergian dari satu titik ke titik yang lain? Bagaimana manusia bisa melakukan perjalanan misalnya dari Jakarta menuju Temanggung misalnya, kalau buminya itu terus bergoyang? Kan nggak mungkin, ya. Kalau orang mungkin pernah merasakan, ya, naik motor tiba-tiba di perjalanan buminya bergoyang, itu bisa jatuh gitu, ya. Orang jalan saja tiba-tiba buminya itu bergoyang, itu tiba-tiba pusing dan bisa jatuh, ya. Ya mungkin pernah merasakan seperti itu, ya. Dulu saya pernah waktu di suatu tempat sana di tengah lapangan itu, ya, sedang ada kegiatan, tiba-tiba kok pusing-pusing, terus seng-sengnya itu pada bergetar itu, terus pohon-pohonnya itu pada goyang. Oh ternyata sedang ada gempa gitu. Dan alhamdulillah aja tidak terjadi apa-apa. Nah itulah bumi yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala hamparkan dengan sedemikian rupa yang luas, kemudian Allah Ta'ala mudahkan manusia itu untuk melakukan suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu. Liyastaqirrul khalaiqu ala dhahriha, ya, agar supaya para makhluk-makhluk yang tinggal di atas muka bumi ini, ya, mereka itu ya bisa tinggal gitu. Para makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini bisa tinggal, ya. Wa yatamakkanu min harthiha wa gharasiha wal bunyani fiha wa suluqut turuqu al mausulatu ila anwa'il maqasid fiha, dan memungkinkan bagi manusia itu untuk bercocok tanam, ya, untuk membuat pertanian, menanam, mendirikan bangunan di dalam bumi itu. Bayangkan bagaimana manusia itu kalau bisa
apa namanya, bercocok tanam, kemudian membangun suatu bangunan megah ini misalnya, kalau buminya itu terus bergoyang, bagaimana manusia itu bisa menggali suatu pondasi kalau buminya itu terus bergetar ya? Susah, itu nggak mungkin ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu mudahkan semua. Allah Subhanahu wa taala hamparkan bumi itu dengan hamparan yang luas. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu sebagai tempat yang tenang ya, sehingga manusia bisa berbagai macam melakukan aktivitas di atasnya, entah itu bercocok tanam, entah itu menambang, entah itu menanam tanaman, atau mendirikan suatu bangunan itu, atau bahkan manusia itu melewati suatu perjalanan ketika hendak satu titik ke titik yang lain, satu kota ke kota yang lain, satu desa ke desa yang lain, itu mudah manusia itu untuk bisa sampai ke sana ya. Lah ini yang di bawahnya, wa alam anna tayhaha la yunafi annaha qurratun mustadiratun ya. Nah ini apa pendapat beliau tentang bahwa bumi itu bulat gitu ya, bahwa bumi itu bulat. Jadi beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala itu berpendapat bahwa bumi itu qurratun mustadiratun, yaitu bulat ya. Ketahuilah bahwa bumi yang terhampar seperti itu tidak menafikan bahwa yang namanya bumi itu mustadirah, bumi itu bulat ya. Qad ahatat al-aflaq fiha min jami jawanibiha ya, para ahli perbintangan itu sudah menunjukkan hal itu. Kama dalla ala dzalika naql wal aql wal hasal, kama dalla dzalika an-naqlu wal aqlu wal has wal musyahadah ya, sebagaimana bahwa an-naql ya, akal, panca indera, penglihatan ya, itu menyaksikan bahwa bumi itu bulat ya. Kira-kira bagaimana bisa menentukan bahwa bumi itu bulat? Gimana Pak? Tandanya apa kalau bumi itu bulat? Logika yang sederhana saja, gimana menentukan bahwa bumi itu bulat? Jalan di padang pasir, iya, ya ini pendapat beliau ya. Pokoknya ya sebagaimana sudah masyhur ya pada zaman sekarang ini bahwa bumi itu bulat itu ya. Kalau sebagaimana yang logika sederhana yang diajarkan di sekolah dulu ya, di sekolah SD ini bagaimana itu kapal yang ada di tengah lautan itu yang paling kelihatan ketika dia sudah menjauh itu kan pucuknya dulu ya, pucuknya dulu, baru setelah itu ketika mendekat baru setelah itu badan kapalnya. Itu kan biasa yang diajarkan ya di sekolah dulu. Nah, itu yang beliau berpendapat bahwa bumi itu bulat ya, dengan hamparan bumi yang terhampar sedemikian luas itu tidak menafikan bahwa bumi itu bulat ya. Khususan fi hadhil azminah allati waqafa an-nasu ala aktsari arja'iha bima atahumullahu minal asbabil muqarrabah lil ba'id ya. Jadi ya itulah khusus pada zaman sekarang ini ya, yang manusia itu bisa mendapatkan ya, bisa menggapai suatu tempat tujuan itu dengan mudah ya. Fa inna tastayha innama yunafi karwatul jismi shaghiri jiddan ya. Maka sungguhnya dengan hamparnya bumi yang terhampar itu menafikan bahwa bentuk bumi bulat itu tidak kecil gitu, sangat kecil itu tidak mungkin gitu ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa ya bumi itu yang kita rasakan, bumi itu datar, itu tidak menafikan bahwa bumi itu bulat, dalam artian ya nggak mungkin bahwa bulatan bumi itu begitu kecil gitu ya. Nah itulah penjelasan beliau ya. Nah ini nggak begitu penting sebenarnya ya. Beberapa tahun lalu terjadi kalau kita lihat mengikuti ini ya di sosial media, itu terjadi perdebatan antara bumi bulat dengan bumi datar gitu. Kalau pernah mengikuti ini ya di sosial media itu, sampai
ya ramelah terjadi perdebatan itu, bumi ini bulat apa bumi ini datar gitu ya. Itu ya nggak begitu penting bumi itu bulat atau bumi itu datar, yang intinya kita bisa tetap tinggal di atasnya, dan kita bisa melakukan aktivitas, kita banyak bisa beramal soleh, itu sudah cukup gitu ya. Ya wa'alam, apa namanya, pendapat yang paling benar itu adalah apa yang kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi bumi itu bulat, bisa jadi bumi itu datar gitu ya. Tapi semua masing-masing memiliki hujah yang kuat ya. Ada masing-masing memiliki apa namanya, pendapat yang dipegang gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, pada ayat sebelumnya ya, dari ayat ke-17, ayat 17, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal ardi kaifa sutihat ya. Jadi yang pertama adalah ibil, kemudian langit, kemudian gunung, kemudian bumi ya, disebutkan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan kepada manusia yang tidak percaya itu untuk memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang ada itu, yang tadi disebutkan ya. Dari unta, kemudian langit, kemudian gunung, kemudian bumi. Nah, dari situlah muncul kesadaran mestinya bagi manusia ya, yang memperhatikan hal itu semua, memperhatikan unta, memperhatikan langit, memperhatikan gunung, memperhatikan bumi ya. Maka akan muncul kesadaran bahwa sesungguhnya yang berhak disembah ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika manusia benar-benar memperhatikan 4 hal tadi itu ya, memperhatikan yang zuruna ilal ibil, yang zuruna ilal sama, yang zuruna ilal jibal, yang zuruna ilal ard. Ketika memperhatikan hal itu semua dengan benar-benar memperhatikan ya, kemudian dia bertafakkur ya, maka akan muncul di dalam hatinya bahwa sungguh begitu besar ciptaan Allah Ta'ala, dan yang paling berhak diibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan berbagai macam keistimewaan yang ada pada setiap makhluk yang besar-besar tadi itu. Nah, kemudian apa di ayat yang ke-21 ini, apa tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Apa yang harus disampaikan, apa tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Maka di ayat ke-21 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, maka peringatanlah ya, maka berilah peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau adalah mudzakir, seorang pemberi peringatan. Maksudnya ya, di sini tidak disebutkan objeknya ya. Objek yang untuk dijadikan peringatan itu siapa? Disebutkan apa tidak di situ? Tidak ya. Maka di sini disebutkan secara umum ya. Fadzakir, wahai ya Muhammad, dzakirin nas, wahai Muhammad dzakir, wahai Muhammad fadzakir, maka berikanlah peringatan. Apa namanya, muncul pertanyaan, fadzakir, maka berikanlah peringatan kepada siapa yang harus disampaikan ya. Ini tidak disebutkan ya, tidak disebutkan. Maka para ulama apa namanya menjelaskan bahwa yang apa namanya, bahwa tugas memberikan peringatan kepada siapa itu adalah kepada seluruh makhluk ya, kepada manusia maupun kepada jin. Manusia pun juga tidak terpetak-petak, entah itu manusia yang berkulit putih atau manusia yang berkulit hitam, atau manusia yang lahir di Asia Timur ataupun lahir di Asia Tengah, atau bahkan mungkin lahir di belahan dunia yang lain. Itu tidak terkecuali. Mereka harus mendapatkan peringatan, mereka harus mendapatkan yang namanya dakwah ya. Mendapatkan dakwah. Fadzakir innama anta mudzakir, maka wahai Muhammad berikanlah peringatan. Tidak terpetak-petak dengan negara, tidak terpetak-petak dengan warna kulit, tidak terpetak-petak dengan ras dan bangsa. Nabi SAW tidak diutus hanya untuk di tengah-tengah orang Arab, bukan hanya untuk orang-orang Arab saja sehingga muncul Islam Arab misalnya gitu. Tidak. Nabi Rasulullah SAW juga tidak diutus hanya untuk kita saja sebagai orang Indonesia, Nusantara. Tidak ya.
apa jadinya? Nusantara nggih. Ya. Jadi objek dakwahnya itu adalah seluruh manusia, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Saba, ya. Dalam surah Saba ayat ke-28. Dalam surah Saba ayat ke-28 Allah taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas," ya. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu illa kafatan linnas, melainkan kepada kafatan linnas, seluruh manusia, ya. Tidak terpetak-petakkan, tidak ada golongan A, golongan B, warna ini, warna itu, hitam kulit, tidak ada. Semuanya harus mendapatkan dakwah, ya. Fadzakir, mereka harus mendapatkan risalah, mereka harus mendapatkan tauhid, ya, ajaran daripada Islam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan illa kafatan linnas, kepada seluruh manusia, basyiran wa nadhira, ya, memberi apa? Memberikan kabar gembira, wa nadhira, dan memberi peringatan. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Ya, ini adalah tugasnya, ya, tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sebagai penerusnya itu juga bertanggung jawab, ya, atas orang-orang di sekitar kita untuk mendakwahkan risalah Islam, ya. Jadi dari ayat ini bahwa Islam ini adalah sifatnya adalah universal, ya, untuk seluruh manusia, ya, tidak dipetak-petakkan, tidak tergolongkan, tidak berdasarkan Arab dan lain sebagainya, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu illa rahmatan lil alamin, melainkan hanyalah untuk rahmat, ya, melainkan untuk rahmat lil alamin, seluruh alam, ya. Tapi apakah setelah dakwah itu berlangsung, apakah manusia kemudian langsung menerima atas apa yang didakwahkan? Apakah manusia menerima terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya? Tentunya tidak, okay? Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, ya, mendakwahkan kepada kerabat dekatnya, mendakwahkan kepada paman-pamannya, apakah semua paman-pamannya itu menerima terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah? Ternyata tidak, ya. Ternyata mereka ada di antara mereka yang justru malah memusuhinya, menentangnya, ya, mati-matian, ya. Dan ada di antara mereka yang mendukungnya, ada yang masuk Islam, ya. Itu semua bahwa para orang-orang yang menjadi objek dakwah Nabi itu ternyata, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, maka mereka akan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk pada mereka, ya, mereka tidak akan mengikuti atas apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menentukan masuk Islamnya seseorang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya Nabi hanya sekedar menyampaikan dan menyampaikan. Adapun hati mereka menerima atau tidak, itu dikembalikan kepada Allahu Ta'ala, ya. Begitu juga kita, ya, begitu juga kita. Tugas kita itu juga adalah dakwah. Kita terbebani untuk menyampaikan meskipun hanya satu ayat, ya, meskipun hanya satu ayat kita sampaikan. Apakah mereka menerima atau tidak? Apakah mereka mau kemudian berubah? Apakah mereka mau menerima atas apa yang kita ajakkan, yaitu kembali kepada hidayah tadi, kembali kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah memberikan hidayah kepada mereka, ya bisa jadi mereka akan kembali, ya. Tapi ketika Allah tidak memberikan hidayah taufik kepadanya, ya tidak akan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Adz-Dzariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Wa dzakir, dan
berikanlah peringatan. Fa inna dzikra, karena sungguhnya zikir itu adalah tanfa'ul mu'mini, memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Ya kita ya sebatas semampu kita, apa yang kita bisa lakukan, kita dakwah kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang memungkinkan kita bisa berikan ajakan kepada mereka. Dan ya tidak mungkiri juga bahwa ketika orang mendapatkan hidayah, ketika orang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, meskipun jaraknya jauh, dia akan tempuh tempat itu. Misalnya ke masjid, misalnya masjid saja, ketika orang tidak mendapatkan hidayah oleh Allah, ketika Allah tidak turunkan hidayahnya kepada orang tersebut, meskipun panggilan hayya 'alas shalah itu berada di atas rumahnya, rumah itu nempel dengan masjid, tidak akan datang, karena memang tidak ada hidayah dalam hatinya. Akan tapi ketika hidayah itu datang kepadanya, ketika ada seruan hayya 'alas shalah, meskipun itu jauh jaraknya dan tidak bisa, dan susah untuk ditempuh dengan jalan kaki, dengan sepeda motor pun dia akan datangi tempat masjid tersebut. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Ta'ala, dari Allah yang menggerakkan. Jadi Allah yang menggerakkan hamba-hamba Allah itu, ada yang jaraknya jauh sekali, dia sehingga harus ditempuh dengan menggunakan motor gitu, atau ada orang yang jaraknya sangat dekat sekali dengan masjid, akan tapi ketika memang tidak Allah turunkan hidayah padanya, dia tidak bakalan datang ke tempat masjid tersebut. Ini dalam surah Az-Zariyat ayat ke-55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Tapi perlu kita pahami, jangan sampai justru peringatan itu kalau tidak memberikan manfaat kepada kita, maka kita perlu introspeksi diri kepada diri kita sendiri. Bisa jadi ada sesuatu yang bermasalah dalam diri kita. Ketika peringatan, ketika dakwah itu ada, ketika dakwah itu sampai kepada kita, malah kita tidak mendapatkan apa-apa, kita malah tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari hal itu. Itu menunjukkan bahwa hati kita itu keras. Ketika seorang hatinya keras, hatinya membatu, maka dakwah ketika sampai kepadanya, tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan dampak efek kemanfaatan pada dirinya. Bisa saja dirinya akan terus berargumen, bisa saja dirinya akan terus berdebat, bisa saja dirinya terus mengelak dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bisa jadi dalam jiwanya, dalam hatinya itu ada kekerasan dalam jiwa. Akan tapi ketika manusia itu mendapatkan manfaat dari dakwah, dia bisa mendapatkan manfaat dari dakwah, bisa merubah dirinya untuk menjadi lebih baik, dari orang yang tidak bisa mengaji, kemudian dia tertarik untuk mengaji, dia tertarik untuk belajar Al-Quran, dia tertarik untuk belajar ajaran-ajaran Islam, maka ini ada manfaat, maka menunjukkan bahwa hatinya itu hidup, hatinya itu sudah mulai melunak, hatinya itu lembut, bisa menerima dakwah tadi. Dzakirin nas wa'idhum wa'anzirhum wabasyirhum, serulah manusia, wa'idhum, nasihatilah mereka, wa'anzirhum, berikanlah peringatan kepada mereka, kepada manusia, wabasyirhum, berikan kabar gembira kepada mereka. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana ini adalah perintah, perintah yang ditekankan kepada kita, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ud'u, serulah, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, yaitu dengan hikmah. Nah, ini adalah metodologinya, metodologi menyampaikan risalah, menyampaikan Islam itu, yang pertama adalah bil hikmah, yaitu dengan
hikmah, ya. Ada orang itu berubah hanya gara-gara seseorang diberikan gula pasir ke rumahnya. Wah, ada orang itu berubah, akhirnya dia mau datang ke pengajian, atau dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, atau hanya gara-gara sepiring nasi dia mau berubah untuk datang ke masjid. Ada, ya. Nah, ini adalah al-hikmah. Ada orang yang wal mau'izatil hasanah ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang berubah itu harus diberikan nasihat, ya, diberikan masukan, diberikan nasihat-nasihat, ya, diberikan kabar gembira, ya. Ada seperti itu. Ada juga orang itu yang nggak cukup sampai seperti itu. Dia itu harus ada jidal dulu, ya. Orang itu harus berargumen dulu, gitu. Orang itu harus diajak berdiskusi dulu. Oh, tunggu dulu. Kalau seperti itu, saya seperti ini, ya. Jadi harus ada komunikasi dulu. Harus ada debat dulu gitu dengan orang ini. Ya, ini seperti itu, ya. Allati hiya ahsan inna rabbak huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, ya. Sesungguhnya Tuhanmu itu lebih tahu terhadap orang yang menyimpang dari jalannya. Huwa wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan sungguhnya Allah taala itu lebih mengerti, lebih tahu terhadap orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah yang dimuliakan Allah taala. Nah, fa innaka mab'utsun lid-da'watil khalqi ila Allah wa tadhkirihim. Maka sungguhnya engkau diutus untuk berdakwah kepada seluruh makhluk, ya, menuju Allah dan mengingatkan mereka. Ya, ini adalah tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini juga tugas kita sebagai penerus beliau, ya, adalah dakwah, mengingatkan kepada seluruh makhluk, mengingatkan kepada saudara kita, mengingatkan kepada keluarga kita, mengingatkan kepada teman kita, yaitu untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Jadikanlah hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Ta'ala. Nah, ini adalah tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus apa? Walam tab'ats masitaran alaihim musallaton muwakkalan bi'amalihim, ya. Nah, ini hanya terbatas memberikan dakwah saja, dan tidak ada, Rasulullah SAW tidak diberikan wewenang untuk memaksa mereka. Walam tab'ats masitaran alaihim, dan engkau tidak diutus untuk memaksa mereka agar mereka itu beriman kepadamu, ya, agar mereka itu mengikutimu, tidak, ya. Jadi Rasulullah tidak diberikan wewenang untuk memaksa manusia itu mengikuti beliau. Rasulullah tidak diutus untuk memerangi mereka, ya, memerangi mereka, membunuh mereka, ya. Akan tapi semua itu wewenang dari Allah Ta'ala yang memberikan petunjuk, ya. Ini di ayat yang ke-22, ya. Lasta alaihim bimusaytir, ya, ini tafsirannya. Lasta alaihim bimusaytir, engkau wahai Muhammad, ya, tidak akan mampu memaksa mereka untuk beriman kepadamu. Lasta alaihim bimusaytir walam tab'ats masitaran alaihim, ya, engkau tidak diutus untuk memaksa mereka, ya, memaksa untuk beriman mengikutimu, ya. Fa idza kumta bima 'alaika fala 'alaika ba'da dzalik, ya. Ka qaulihi ta'ala wa ma anta 'alaihim bijabbar. Ini di surah Qaf ayat yang ke-45, ya. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, tidaklah engkau atas mereka itu bijabbar, memaksa, tidaklah engkau itu memaksa mereka. Fadzakir, maka berikanlah peringatan bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an, may yakhafu wa'id, terhadap orang yang takut terhadap ancaman, ya. Jadi Nabi SAW tidak diberikan wewenang untuk memaksa manusia untuk beriman. Itu semua beriman dan tidak, itu adalah pilihan dari Allah Ta'ala, itu atas petunjuk dari Allah Ta'ala. Kita lihat sejarah bagaimana seseorang yang membela Rasulullah SAW berdakwah di awal-awal Islam, ya.
masih kerabat beliau, paman beliau, yaitu siapa? Abu Thalib ya. Abu Thalib ini adalah orang yang membela beliau kemanapun beliau pergi, apapun yang diperjuangkan dibela oleh beliau Abu Thalib ya. Akan tapi di endingnya, akan tapi di akhir hayatnya apa yang terjadi? Ya, dia mati tidak dalam keadaan Islam. Ayat yang terkenal ya, yang sering dibaca ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak la tahdi man ahbabta, tidak dapat memberikan hidayah terhadap orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang yasha, yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah itu lebih tahu terhadap orang yang mendapatkan petunjuk ya. Ya, itulah kisahnya Abu Thalib ya, ketika menghadapi sakaratul maut. Semua keluarganya berkumpul, bahkan di situ ada Rasulullah, ada Abu Jahal ya. Rasulullah berdiri di sampingnya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah, kalimatun wahajulaka biha indallah, satu kalimat yang saya itu bisa berhujjah, yang saya itu punya alasan ya di depan Allah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dikatakan oleh Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Faqala lahu, Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib ya. Abu Jahal membisikkan di sampingnya Rasulullah, di sampingnya Abu Thalib yang sedang sekarat tersebut ya. Apakah kamu benci ya terhadap agamanya Abdul Muthalib ya? Kemudian akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak dalam keadaan muslim ya. Sebelum meninggal dia pernah mengatakan, laulal malamatu au hadaril masabbah ya, sekiranya kalau bukan karena cercaan atau karena hinaan, lawajadtani safhan bidzalika mubina, sungguh Anda akan mendapati aku membiarkan hal itu ya. Ya, dia akan kalau bukan sekiranya hinaan dan cercaan ya dari keluarganya yang lain ya, dia akan masuk Islam. Tapi nyatanya dia tetap tidak terima untuk dihina, tidak terima untuk dicerca oleh keluarganya, sehingga dia tetap dalam keadaan tidak beragama Islam. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammad, dan sungguh aku tahu bi anna dina Muhammad, bahwa sungguhnya agama Muhammad min khairi adyanil bariyah dina ya, lebih baik ya daripada agama-agama yang lain. Itu Abu Thalib mengatakan di akhir hayatnya ya, di akhir hayatnya dia tahu memang agama yang paling benar itu adalah apa yang dibawa oleh keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akan tapi karena dia takut terhadap hinaan, takut terhadap percercaan, takut terhadap ya kedudukannya ya dia tetap berpegang teguh kepada agama nenek moyangnya, dia tetap berpegang teguh kepada agama bapaknya, yaitu Abdul Muthalib ya. Nah, itulah yang namanya hidayah ya. Meskipun kebenaran ya dia tetap tolak, karena memang hidayah itu belum datang ya, hidayah sudah datang tapi belum masuk ke dalam hatinya, sehingga untuk menggerakkan badannya, menggerakkan bibirnya untuk mengucapkan kalimat tauhid ya. Ya padahal kalau kita renungkan ya, yang namanya cercaan, hinaan itu kan hanya sebatas di dunia ya, nggak ada hinaan itu sampai di akhirat. Kalau orangnya sudah mati ya sudah selesai itu kan. Ya biarin saja dihina ya, dibiarin saja kan, mestinya gitu. Ya itulah karena gengsinya Abu Thalib terhadap keluarganya, sehingga ya dia tidak meninggalkan ajaran agama keluarganya ya. Dan itulah yang ya Rasulullah SAW tidak bisa memaksa Abdul Muthalib, tidak bisa memaksa Abu Thalib untuk memeluk agamanya, karena memang itu adalah kehendak dari Allah Ta'ala. Wa ma anta alaihim bijabbar ya, engkau tidak akan mungkin bisa, engkau tidak ada wewenang untuk memaksa mereka ya. Kemudian illa man tawalla wa kafar ya,
Wa qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang tawalla berpaling, wa kafar dan kufur, ya. Ai lakin man tawalla 'anil ta'ah wa kufrum billah, ya. Ya, inilah ada, ya, manusia itu tidak semua itu menerima ajaran dari Rasulullah SAW. Ada di antara mereka orang yang tawalla, yang berpaling, bahkan wakafar, bahkan kufur, tidak mau percaya, mengingkari terhadap ajaran Rasulullah SAW. Kita lihat saja dari paman-pamannya, ya. Abu Jahal yang begitu keras penentangnya, begitu keras melawan Rasulullah SAW. Bahkan pamannya sendiri yang sangat dekat, ya, yaitu siapa? Yang diabadikan dalam satu surat, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini dulu dekat banget dengan Nabi SAW. Sampai-sampai anaknya Abu Lahab itu dinikahkan dengan anaknya Nabi. Anaknya Abu Lahab itu dinikahkan dengan anaknya Nabi, karena begitu senengnya Abu Lahab itu kepada Rasulullah, ya. Itu sebelum datangnya Islam, gitu. Sebelum datangnya Islam itu Abu Lahab sangat dekat kepada Nabi. Abu Lahab sangat senang sekali kepada Nabi, sampai-sampai anaknya itu dinikahkan kepada anaknya Nabi, ya. Tapi ketika risalah Islam itu datang, ya, terputuslah, ya, hubungan kekerabatan ini, ya. Terputuslah hubungan kekeluargaan ini. Kemudian diputus semua anaknya, ya, diceraikan semua, ya. Anaknya Abu Lahab diceraikan, ya. Ya, ini adalah tawalla wa kafar, ya. Dia berpaling dan dia kufur, bahkan, ya, diabadikan dalam surah Al-Lahab, ya. Ya, luar biasa. Dia tidak mau, man tawalla 'anit ta'ah, dia berpaling dari ketaatan, ya. Dia sudah jelas tidak mau taat kepada Allah, dia malah justru mengkufuri Allah Ta'ala, ya. Fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar, maka Allah akan memberikan azab dengan azab yang al-akbar, yaitu azab yang sangat keras, ya. Jadi azab itu ada azab yang besar, ya. Kalau begitu, kalau disebutkan azab al-akbar, ada azab yang besar, berarti ada azab yang kecil, gitu. Nah, ini disebutkan ay asyadidud daim. Azab yang besar itu adalah azab yang asyadidud daim, yaitu yang begitu keras dan terus menerus, ya. Berarti azab yang besar itu adalah azab di neraka jahanam, yaitu di akhirat, ya. Azab di akhirat. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, ay rujuul khaliqah wa jama'ahum fi yaumil qiyamah. Jadi semua manusia itu pasti akan kembali kepada Allah Ta'ala dan dikumpulkan pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian kamilah yang akan menghitung perbuatan mereka, akan menghisap mereka. Fanuhasibuhum ala ma amilu, maka kami akan menghisap mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan, min khairin wa syarrin, entah itu amal itu adalah amal yang khair, amal yang baik, wa syarrin, maupun amal yang buruk, semua akan dihitung oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Setiap mulut kita yang kita ucapkan itu akan diperhitungkan oleh Allah, ya. Kalau mulut kita gunakan untuk kata-kata yang baik, kita gunakan untuk kata-kata yang bijak, kita gunakan untuk menasihati dengan nasihat yang baik, itu akan bernilai oleh Allah Ta'ala, itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala dengan nilai yang baik. Akan tapi kalau mulut kita gunakan untuk menfitnah manusia, untuk menyebarkan berita bohong, untuk memfitnah orang, untuk memfitnah kaum muslimin, maka itu pun juga akan bernilai, ya. Di sisi Allah Ta'ala berikan nilai dengan nilai yang sangat buruk, dan Allah akan membalas setiap amal yang dilakukan oleh manusia, entah itu mulutnya, entah itu kakinya, tangannya, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Akhir tafsir suratul Ghasyiyah. Nah, inilah akhir daripada tafsir suratul Ghasyiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam.
Wa akhiru da'wana, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.